Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 833-836. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys. Agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Teriakan yang memekakan telinga terdengar di udara. Liana mendongak dan ekspresinya berubah drastis. Ini Kekala 17. Liana berkata dengan gigi terkatup. Kekala 17 adalah BOM, terkanga di negara Lordia. Hanya ada 5 di seluruh negara Lordia. Saat ini, ada 3 pesawat di atas kepala mereka. Hahaha. Rudal yang dibawa ketiga Cakala 17 ini dapat menyapu bersih pulau ini dari laut. Mereka bahkan dapat menguapkan semua air laut dalam jarak beberapa mil. Entah seberapa kuatnya kamu tetaplah tubuh fana. Ayo mati bersama. Di tengah deru tim pertama, 3 Cakala 17 telah membuka tempat amunisinya. Rudal jatuh dengan kecepatan sangat tinggi. Raja Gangster, cepat pergi. Jangan khawatirkan kami. Dengan kecepatanmu untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatanmu, mungkin masih ada secercah harapan. Rudal yang diluncurkan melebihi kecepatan suara. Ditambah dengan jangkauan pembunuhan efektif yang menakutkan. Kalaupun menggunakan seluruh kecepatannya untuk melarikan diri, Deon mungkin tidak dapat lolos dari bencana ini. Melarikan diri. Sejak aku menjadi Raja Gangster di Provinsi Sino, aku nggak tahu cara menulis kata-kata ini. Deon mengulurkan tangan dan bergerak, pisau dari tim ketujuh terbang ke tangannya. Bukannya mundur. Deon malah maju dan melayang ke langit. Apa yang dia lakukan? Tim pertama memandang Deon dengan bingung dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa kurang cukup cepat? Dion terbang ke udara dan menebaskan pedang. Energi pedang menghantam sebuah rudal. Rudal meledak di udara. Bahkan di ketinggian beberapa ribu meter, Pulau Latuka masih berguncang hebat. ASAP Tibel menyelamudi Dion. Hahaha, dasar idiot. Apa kamu pikir bisa selamat begini saja? Energi pedangnya dapat mengenai misil tersebut dan sudah memasuki jangkauan pembunuhan efektif misil tersebut. Dalam jangkauan pembunuhan rudal, bahkan di bagian paling ujung, suhunya bisa mencapai puluhan ribu derajat. Dia pasti akan mati. Tim pertama tertawa terbahak-bahak hingga hampir meneteskan air mata. Aku akan membunuhmu dulu. Liana sangat marah dan bergegas menuju tahta pertama. Berhenti saja. Apa kamu nggak lihat ada puluhan rudal yang jatuh di langit? Dia hanya mengambil satu langkah di depan kita. Sebentar lagi, kita semua akan mati di sini. Kata tim pertama dengan tenang. Setelah mengatakan itu, puluhan energi pedang melonjak. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu masih hidup dalam panas puluhan ribu derajat? Mata tim pertama melotot lebar dan segera berteriak. Doer. Yang menjawabnya adalah semburan ledakan. Puluhan rudal meledak di udara. Jelambang Kajit Yang Dasyat Mengentam, Pulau Latuka dan Permukaan Lot. Orang-orang di pulau itu, termasuk 8 tim militer Wison dan pasukan Liana semuanya memuntahkan seteguk darah. Semua Bukit di Pulau Latuka rada dengan tanah. Seperti sepotong adonan. Jaraknya masih ribuan meter dari pusat ledakan. Deon hanya berjarak beberapa ratus meter dari pusat ledakan. Gelombang kejutnya bahkan menimbulkan tsunami. Gelombang besar setinggi puluhan meter menghantam Pulau Latuka dengan dahsyat. Tim pertama menutup mata dan hanya menatap ke langit. Dia bertekad untuk mati. Satu-satunya harapannya sebelum meninggal adalah melihat tubuh Deon. Asap tebal di udara dengan cepat menghilang di bawah angin kencang yang dibawa tsunami. Sesosok berdiri di udara dengan ekspresi tegas. Tim pertama mengulurkan tangannya, telapak tangan menghadap ke laut. Jatuh. Energi sejatinya meledak ke arah laut. Tsunami setinggi puluhan meter yang mengelilingi seluruh Pulau Latuka langsung terdorong kembali ke laut. Pemandangan ajaib ini membuat kedelapan tim tercengang. Apa? Deon ini masih termasuk manusia?
Deon mendengus dan menampar ketiga Rasuka 17 di langit dengan satu telapak tangan. Energi sejati berubah menjadi tangan besar di udara, menutupi langit serta matahari. Ketiga Rasuka 17 meledak dengan kecepatan maksimumnya, mengeluarkan suara gemuruh yang merusak telinga. Pilot di dalam Rasuka 17 berusaha untuk menghindar. Namun, tangan besar itu lebih cepat. Sedemikian rupa sehingga angin menderu di Pulau Latuka. Tangan kuat energi sejati membombardir tiga Rasuka 17. Namun, ketiga Rasuka 17 tidak hancur. Energi sejati menghancurkan sistem kendali elektromagnetik mereka. Meski penampakannya masih utuh, tapi pilot tidak bisa lagi mengendalikannya dan hanya bisa membiarkan pesawat jatuh ke tanah. Ketiga pilot itu memejamkan mata karena putus asa dan memegang catatan bunuh diri itu dengan kedua tangannya. Tepat ketika mesin akan dihancurkan dan semua orang terbunuh, Deon menarik napas. Angin sepau-sepau mengangkat ketiga Rasuka 17 dan memungkinkan mereka mendarat dengan mulus. Dengan satu telapak tangan dan satu tarikan napas, bisa menunjukkan sikap dari seorang master. Ini berarti kendali Deon atas energi sejati telah mencapai puncaknya. Ketiga pilot itu menatap dengan mata melotot. Tidak percaya bahwa mereka masih hidup. Raut wajah mereka dipenuhi rasa bersyukur. Bawa ketiga Rasuka 17 ini. Kalau Istana Negara Lordia menginginkan ini lagi, tolong jelaskan dengan baik-baik. Deon berbalik dan berkata pada Liana, ketiga Rasuka 17 ini sangat berharga. Bahkan bagi Istana Negara Lordia, kehilangan tiga Rasuka 17 sekaligus tidak bisa diterima. Kalau kamu berani melakukan ini, kamu akan bertarung sampai mati dengan Istana Negara Lordia. Tim pertama mengancam dengan suara yang keras. Lalu kenapa? Yang lain takut padanya, tapi aku enggak. Demi stabilitas, aku terus-menerus mundur. Tapi sekarang aku sudah memutuskan. Aku ingin sepenuhnya menaklukkan Istana Negara Lordia. Biarkan mereka paham dari mana kekuatan mereka berasal. Deon mendengus dan terlihat sangat bangga. Tim militer Wison tercengang. Gila sekali. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berani mengatakan hal seperti itu pada Istana Negara Lordia. Kamu, Raja Gangster Provinsi Sino memang hebat. Tapi Istana Negara Lordia tetaplah lebih hebat. Raja Gangster bukan hanya kamu saja. Tapi ada satu di Istana Negara Lordia. Dia adalah penguasa sejati Negara Lordia. Tim pertama berkata dengan suara yang keras. Kalau begitu, kenapa mereka takut? Aku bahkan bisa membayangkan bagaimana mereka gemetar ketika aku menginjakkan kaki lagi di Provinsi Sino itu. Deon tertawa. Dalam tawanya, raut wajah tim militer Wison menjadi pucat. Kalian mengambil langkah ke depan dulu. Namun, jangan khawatir. Selanjutnya, banyak orang akan turun menemani kalian. Deon berhenti tertawa. Begitu mengatakan itu, semua kepala tim militer Wison jatuh. Pasukan Liana memandang Deon dengan mata penuh antusias. Meski Raja Gangster meninggalkan Provinsi Sino dan jatuh ke dalam pelukan wanita. Namun, sepertinya kekuatannya tidak berkurang, melainkan menjadi lebih kuat. Inilah Raja Gangster di Provinsi Sino yang akan mereka ikuti sampai mati. Liana, ambil kepala mereka. Ikut aku ke kota Risan. Deon melangkah ke Rasuka 17 dan berteriak dengan nada dingin. Yal, Liana kembali sadar. Mengangkat sudut mulutnya dan buru-buru mengikutinya. Liana mengusir pilot dari pesawat dan menggantikannya. Rasuka 17 lepas landas dengan keras dan bergegas menuju kota Risan dengan tenang. Ini, Rasuka 17. Bagaimana bisa terbang ke kota Risan? Orang-orang dari Kementerian Pertahanan memantau pergerakan Rasuka 17 dan segera melaporkannya kepada atasan mereka. Atasan mereka terdiam lama dan akhirnya menghela napas tak berdaya. Nggak perlu khawatir. Kita nggak bisa mengendalikan mereka. Kota Risan, tempat pertemuan Istana Negara Lordia. Beberapa pria tua duduk di meja dan suasananya sangat serius. Pria tua berpakaian tradisional menempar meja dengan jarum.
Memalukan. Memalukan sekali. Ini kota Risan. Ini pusat negara Lordia. Ada bom yang mengenai kita. Saat ini, seorang pria tua di sebelahnya dengan tenang menambahkan, yang terkena Rasuka 17 milik kita sendiri. Orang tua berpakaian tradisional menjadi merah dan tidak bisa berkata-kata. Sudahlah. Apa gunanya membuat keributan di sini? Lagi pula, kamu bersikeras mengirimkan 3 Rasuka 17. Kan? Kemampuan kita masih rendah. Terima saja dikalahkan seperti ini. Seorang pria tua mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang keras. Entah seberapa beraninya dia, nggak mungkin akan berbuat seenaknya di kota Risan. Kalau enggak, putuskan hubungan dengannya. Dia mengendarai Rasuka 17 ke kota Risan. Aku pikir itu lebih merupakan sikap pencegahan. Kalau begitu beritahu aku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang tua berpakaian tradisional menarik napas dalam-dalam. Dia adalah pendukung terbesar rencana Raja Gangster, tentu saja merencanakannya dengan tangannya sendiri. Jika situasinya memburuk, dia akan menjadi orang pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Deon gak akan memulai perang skala penuh dengan kita. Deon datang ke kota Risan untuk menyerang keluarga Wison. Setelah mengatakan ini, pria tua itu tetap diam. Pria tua berpakaian tradisional itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan heran. Maksudmu kita harus meninggalkan keluarga Wison? Pria tua itu terdiam sejenak dan mengangguk. Di ruang rapat, beberapa orang mengerutkan kening pada saat bersamaan. Kemampuan keluarga Wison untuk berdiri kokoh di negara Lordia dan menjadi raksasa yang menakutkan secara alami tidak dapat dipisahkan dari jaringan koneksi di belakangnya. Dengan kata lain, ada beberapa orang di sini yang mencapai posisi ini karena investasi keluarga Wison. Menurutku nggak bisa. Keluarga Wison menguasai seluruh aspek penghidupan masyarakat. Kalau tiba-tiba runtuh, akan menimbulkan guncangan yang hebat. Ya, selain itu, keluarga Wison sudah memberikan begitu banyak kontribusi untuk negara Lordia. Bukankah menyedihkan kalau ditinggalkan begitu saja? Kalau kita meninggalkan keluarga Wison, maka istana negara Lordia nggak akan lama lagi menjadi bahan tertawaan. Bukankah ini berarti istana negara Lordia takut pada Deon? Semua orang berkata satu demi satu. Sudah selesai bicara? Pria tua yang menyarankan untuk meninggalkan keluarga Wison menunggu sampai semua orang selesai berbicara dan ruang pertemuan menjadi sunyi baru berbicara lagi. Pria tua itu mencibir. Aku malas sekali untuk mendalami pemikiran dan rencana kalian. Aku tanya pada kalian, siapa yang akan meminta kembali ketiga Rasuka 17 itu? Siapa yang bisa menjamin bahwa Rasuka 17 yang melayang di atas kepala kita nggak akan menjatuhkan rudal? Siapa yang bisa menjamin bahwa Raja Gangster dari Provinsi Sino nggak akan marah dan memulai perang skala penuh dengan istana negara Lordia? Kalau perang dimulai, siapa di antara kalian yang dapat menanggung akibatnya? Dia mengeluarkan serangkaian pertanyaan. Ekspresi semua orang menjadi sangat suram, tapi tidak ada yang bisa membantahnya. Di antara kalian nggak ada yang mampu memikul tanggung jawab ini. Kalau begitu singkirkan dulu keegoisan kalian. Sekarang, kita lakukan voting saja. Selain itu, siapapun yang memberikan suara menentang akan menjadi orang yang bernegosiasi dengan Deon. Aku usulkan untuk meninggalkan keluarga Wilson demi keamanan kita. Setelah mengatakan itu, pria tua itu langsung mengangkat tangannya. Semua orang saling memandang. Setelah itu satu demi satu mereka mengangkat tangan mereka. Tampaknya keluarga Wison akan dicampakkan. Rasuka 17 telah berputar di atas kota Risan beberapa kali. Deon mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Bagaimana dengan kita?" Liana menoleh dan bertanya, "Pendaratan paksa." Pergi ke rumah keluarga Wison. Dengan teriakan yang dalam, Rasuka 17 mengubah posturnya dan menukik ke bawah. Rasuka 17 dengan cepat turun ke ketinggian 1000 meter. Deon dengan kasar menendang pintu kabin dan melompat turun. Orang-orang dari Kementerian Pertahanan yang selama ini melacak dan memantau Rasuka 17 merasa sedih melihat pemandangan ini.
Hanya ada 5 Rasuka 17 di seluruh negara Lordia, yang mewujudkan teknologi dan material paling canggih di seluruh negara Lordia. Tidaklah berlebihan bahwa setiap sentimeter persegi area ini dapat membeli rumah seluas 10 meter persegi di kota Risan. Tendangan Deon langsung menghancurkan pintu kabin. Markas besar keluarga Wison dibangun di lokasi seperti istana kerajaan. Di luar kompleks istana, terdapat banyak monumen bernilai tinggi. Dion tiba-tiba jatuh ke dalam monumen ini. Krok. Di bawah kaki, retakan seperti jaring laba-laba muncul dan menyebar. Bum. Monumen itu segera hancur dan runtuh. Suara besar itu mengguncang seluruh keluarga Wison. Para penjaga keluarga Wison semuanya bergegas keluar. Saat mereka melihat tanda kaki di rumah keluarga Wison, mereka semua terkejut. Segera, mata mereka memerah saat menatap Deon dan dipenuhi dengan amarah. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani-beraninya menghancurkan monumen keluarga Wison. Kamu benar-benar cari mati. Hancurkan dia menjadi berkeping-keping. Penjaga keluarga Wison meraung dengan marah. Saat ini, seorang pria parubaya keluar dengan ekspresi muram. Saat melihatnya, penjaga keluarga Wison buru-buru menyingkir. Tuan muda kedua. Orang yang datang adalah adik Haris, Harton Wison, tuan muda kedua di keluarga Wison. Karena kematian putra satu-satunya Haris, Harton yang punya 3 putra menikmati kesuksesan besar akhir-akhir ini. Dari mana datangnya bajingan ini? Bunuh dia. Harton menunjuk ke arah Deon dan berteriak keras. Aku nasihati kamu, suruh kepala keluarga kalian menemuiku. Kalau enggak, kamu akan menyesalinya. Deon berdiri di antara bebatuan dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, Harton mencibir. Kamu mau bertemu dengan kakak tertuaku? Dalam hidup ini kamu nggak bisa menemuinya. Tapi keluargamu seharusnya bisa bertemu dengannya. Kalau kamu sendiri punya keluarga. Kamu sudah menghancurkan monumen keluarga Wison. Tentu saja nggak cukup bagimu untuk mati sebagai permintaan maaf. Setelah kamu mati, ayahmu akan menjadi budak keluarga Wison dan ibumu akan menjadi pelacur. Saudara-saudaramu akan dipotong tangan dan kakinya lalu dijadikan babu. Wajah Harton dipenuhi dengan ekspresi menyeramkan dan segera menggertakkan gigi. Monumen ini adalah martabat keluarga Wison. Menghancurkan monumen seperti memberikan tamparan keras pada keluarga Wison di depan seluruh dunia. Raut wajah Deon menjadi suram saat mendengar bahwa Harton melibatkan keluarganya. Karena Haris nggak mau keluar menemuiku, maka aku akan memukulimu sampai Haris keluar menemuiku. Deon berkata dengan sikap yang dingin. Serang. Harton melambaikan tangannya. Para penjaga di belakangnya semua menerkam Deon. Untuk bisa menjadi pengawal keluarga Wison, tentu bukanlah orang biasa. Bahkan di seluruh dunia kultivasi, bisa dianggap sebagai master. Namun di depan Deon, mereka bukan apa-apanya. Deon baru saja menamparnya dengan satu telapak tangan. Puluhan pengawal kerajaan ini semuanya muntah darah dan jatuh. Adegan ini membuat Harton takut. Tolong. Tolong. Harton berteriak. Lebih banyak pengawal kerajaan berjagas keluar. Kali ini, semua penjaga keluarga Wison diberangkatkan. Ada ratusan. Harton masih gelisah dan segera memerintahkan markas tim militer Wison untuk mengirim pasukan penjaga. Deon menyaksikan tanpa daya saat ratusan penjaga keluarga Wison membentuk formasi tanpa mengganggu mereka. Harton menggila napas liga. Formasi ini disebut formasi jaring abadi, diperoleh keluarga Wison dari warisan kuno. Setelah formasi selesai, Deon tidak akan selamat.